Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat para asatid di Bait Al-Quran wa nakhussu bidzikri, dan khususnya Ustaz Lisin selaku direktur atau koordinator. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa bergabung via Google Meet. Mudah-mudahan majelis kita ini, majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa ila wa nakhussu ila al mufassirin wa Imam Ahmad As-Sawi wal Imam al-Jalilain Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darin amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara offline dan juga secara online. Kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu kita masih surah Abasa, yang hari ini insya Allah kita melanjutkan ayat yang ke-33. Insya Allah suara saya bisa didengar nih. Oke, yang di sana jelas ya. Ini masih pemanasan sehingga masih pelan, tapi nanti kalau sudah kayak di tol itu, kalau sudah di tengah-tengah itu sudah banter nanti suaranya. Kadang-kadang tidak terkontrol saking banternya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa kemarin sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat ke-32. Mulai dari kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang beliau ingin bertanya dan ingin belajar kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan sifat-sifatnya itu. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu yazakka, yadzakkaru, lalu juga di situ wa huwa yakhsha, yas'a, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Lalu kemudian diperbandingkan dengan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mengacuhkan Abdullah ibnu Ummi Maktum karena memperhatikan para pembesar-pembesar Quraisy. Padahal mereka itu apa? Amma manistauna fa antalahu tasadda, kan begitu. Di runtutan ayat berikutnya ini menunjukkan apa? Al-Qur'an. Jadi petunjuk Al-Qur'an, kalla innaha tadzkirah. Lalu di rangkaian ayat berikutnya ada satu keheranan, kok iso manusia itu sampai kufur. Kutilal insanu ma'akfaro, diingatkanlah asal kejadian min ayyi syai'in khalaqah. Lalu kemudian di runtutan ayat berikutnya dimulai dari ayat ke-24. Ini ada satu hal yang diperintahkan untuk direnungkan, yaitu agar manusia itu melihat fal yanzuril insanu ila ta'ami. Berarti ini anugerah yang luar biasa. Jadi anugerah berupa makanan. Ini kan makanan termasuk kebutuhan yang pokok. Lalu ada urutan, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, biasanya ini kalau kita lihat Imam At-Tabari
itu pernah menyampaikan begini. Jadi kalau Al-Quran itu menjelaskan tentang aneka fasilitas, termasuk dalam konteks ini adalah makanan, itu biasanya kemudian diikuti dengan nanti ini dunia ini ada akhirnya, ada endingnya. Maka bagaimana fasilitas itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menjadi bekal untuk akhirat kita. Jangan sampai fasilitas yang kita pakai, ya kalau fasilitas yang primer umpama terkait dengan sandang, pangan, papan, kan begitu, ada pangan, ada sandang. Ini jangan sampai itu melalaikan, tapi justru ini harus menjadi satu wasilah untuk hari akhir kita. Makanya di ayat berikutnya sambungannya setelah runtutan dari tentang makanan tadi ya, sampai pada wa fakihata wa abba mata'allakum wa li'an'amikum. Itu disebutkan sebagai mata. Nah, di ayat yang lain dunia itu mata'ul ghurur. Ya, mata itu sesuatu yang indah, keindahan yang seringkali keindahan dunia itu ada tipuan-tipuan di dalamnya. Maka disebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, siapa sih orang yang tidak suka dengan makanan, yang tidak suka dengan umpama punya tanah pekarangan, punya perkebunan yang luas, punya tanah sekian, kan begitu. Tapi jangan sampai itu memang mata alakum, tapi mata ini harus menjadi mengantarkan kita ke akhirat kita, sehingga itu bisa memberi nilai positif ketika kita menghadap kepada Allah. Nah, di ayat berikutnya ini mulai kita masuk ini. Fa idza ja'atis shakhah, yaitu ayat ke-33. Ya. Maka apabila datang suara yang memekakkan. Jadi hari kiamat itu disebut juga dengan as-shakhah. Kan sebutannya banyak, itu nanti tinggal saling melengkapi. Ini sudut pandangnya dari sisi mananya. Dulu kita sudah pernah mengkaji tafsir Al-Qari'ah. Qara'a, Al-Qari'ah, mengetuk dengan keras. Nanti di surah An-Nazi'at ada disebut fa idza ja'atit tammatul kubra. As-shakhah itu kalau Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu memberikan pengertian di sini fa idza ja'atis shakhah ai an-nafkhatu tsaniyatu, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. As-shakhah pertama, sebelum ke as-shakhah nggih. Dalam bahasa Arab itu makna datang itu diungkapkan dengan beberapa kata. Bisa ja'a, bisa ata. Ata itu datang, ataituka, aku mendatangimu. Ya. Ata ya'ti itu datang. Tapi kalau ata yukti itu mendatangkan, memberikan. Memberikan berarti kan mendatangkan sesuatu kan begitu. Cuman ada perbedaan penggunaan. Biasanya kalau ata itu datang, tapi yang datang itu atau sesuatu itu biasa-biasa saja. Nilainya itu lebih besar kalau disebut dengan ja'a. Ja'a itu ada nilai yang besar. Ini bisa positif, bisa negatif. Contoh surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Orang fasik itu kalau membawa berita, ya, naba itu juga berita besar maknanya. Ini kalau tidak diverifikasi, ini dampaknya bisa luar biasa. Berarti ini sesuatu yang besar tapi yang nilainya negatif. Surat An-Nasr, Allah tidak mengatakan idza ata nasrullah, tapi menggunakan idza jaa nasrullah. Ini sesuatu yang besar. Ya, walaupun nanti ada pembanding yang lain, tapi nanti kita ambil contoh yang ini dulu, yang standar dulu. Rasulullah itu diutus pada kita, dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat kedua dari akhir itu, laqad ja'akum rasulun, karena rasul itu membawa sesuatu yang besar, risalah positif. As-shakhah, kiamat itu sesuatu yang besar.
Ya. Maka di sini menggunakan jaa. Walaupun ada yang tadi yang saya katakan sebagai pembanding itu di awal surah An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jilu. Itu menggunakan ata. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah kiamat itu kecil. Tapi kalau ini berarti sudut pandang kita. Dan memang Allah menyatakan nih, kiamat itu sesuatu yang as-sokho. As-sokho itu maknanya apa? Tadi itu kalau dalam penafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam konteks ini itu ditafsirkan an-nafkhoh ats-tsaniyah. Tiupan sangkakala yang kedua. Itu sesuatu yang dahsyat. Ada seorang ulama, ada banyak ulama sesungguhnya ya. Itu yang meneliti korelasi antara bunyi dengan maknanya. Ternyata bahasa Arab itu salah satu kelebihannya yang kemudian ada yang memasukkan dalam konteks al-i'jaz as-sauti. Kemukjizatan dari sisi bunyi. Itu ketika bunyi itu dibunyikan berat, itu menunjukkan sesuatu yang berat. Surat Asy-Syams ketika Allah menghancurkan kaumnya Nabi Shalih, fadamdama. Damdama itu kan berat. As-sokhoh itu kalau dari sisi tajwid namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Lo kan diperberat. Jadi sudah mutsaqqal. As-sokhoh at-tammatul kubra. Ungkapannya saja, ucapannya sudah berat. Lah, as-sokhoh itu tiupan sangkakala yang kedua. Nanti kita di An-Nazi'at ada penjelasan lagi, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Diikuti oleh tiupan yang kedua ini. Yang pertama itu kan ketika semua alam semesta ini hancur. Semua makhluk hancur, dimatikan semuanya. Baru kemudian tiupan sangkakala yang kedua itu membangkitkan. Tapi membangkitkannya itu ketika ditiupkan itu sokho, itu sebuah suara yang sangat memekakkan telinga. Sehingga dalam bahasa Arab itu as-sokho itu dimaknai dua. Yang pertama itu saking kerasnya memekakkan telinga. Yang kedua ternyata as-sokho itu dipakai oleh orang Arab untuk contohnya sebuah ungkapan telinganya ditutup dengan batu, dia tidak mendengar apapun, itu juga pakai kata-kata yang sama. Ternyata titik temunya apa? Suara yang sangat keras yang memekakkan telinga itu bisa menyebabkan telinga seseorang itu tuli. Karena menerima sesuatu yang di luar batas kemampuan seseorang. Tidak usah jauh-jauh lah, di kampung-kampung kita, kalau di Malang mungkin sudah jarang ya. Saya kalau di Jombang itu masih ada beberapa di desa itu yang kalau punya hajatan, mantu atau nyunat, itu sound sistemnya itu disetel itu kaca itu sampai getar gitu. Kalau di tempat Anda masih, tempat panjenengan masih begitu, berarti ini masih desa. Sekarang sudah ditemukan yang sound system itu yang suaranya tidak mau menyebabkan getar kayak begitu. Itu kalau di setel rasanya ya opo. Itu kalau volumenya ditambah lagi itu bisa memecah, apalagi kalau sama cedekkan gini, didekatkan gini, dengan dekatkan gini. Ini gendang telinganya bisa pecah. Lah as-sokho itu saking memekakkan telinga sampai orang itu tuli. Fa idza ja'atis sokho. Yaitu gambaran hari kiamat. Nah, lagi-lagi kan ini kaitannya tadi dengan fasilitas disampaikan sebelumnya, mulai petunjuk Al-Qur'an, maroko iso wong iku kutilal insanu ma akfaro. Ini maknanya kemarin sudah kita jelaskan, bisa ma ta'ajub atau ma istifham. Istifham bermakna ta'ajub. Kok iso wong kufur itu? Petunjuknya sudah jelas. Kok kemudian dia malah ingkar, dia malah menutup dirinya, tidak mau menerima kebenaran, kan begitu. Lalu dipaparkanlah fasilitas. Sing nyiapno makanan begini ini siapa? Yang menyediakan ini siapa? Lalu setelah fasilitas ditambahi lagi, ini loh, hati-hati loh, fa idza ja'atis sokho. Orang itu kalau kita saja dalam pola komunikasi, Rasulullah itu kan diutus sebagai basyiro wa nadhiro, mubasyiro wa nadhiro. Mubasyir ya sekaligus memberi peringatan, ya munzir. Ya, maka dua hal ini, kalau memberi kabar gembira dengan basyir itu berarti
dikasih tahu fasilitas yang diperoleh ini. Ya kan? Untuk memotivasi. Kalau enggak dilakukan, maka konsekuensinya ini. Biasanya terkait dengan itu. Jadi ada, kalau dalam bahasa ini ada juga dikenal dengan al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du itu janji terkait dengan yang baik-baik, al-wa'id itu ancaman. Itu. Cuman memang harus didulukan yang baik-baik dulu. Lah ini kan sudah dijelaskan yang baik-baik ini. Lah baru kemudian ini loh, fa idza ja'atis sakhah. Lah, saking hebohnya kiamat, jadi kiamat itu luar biasa. Maka ayat berikutnya menjelaskan kondisi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Dalam tafsir Jalalain, sahibah itu ditafsirkan zaujati. Wa bani anak-anak laki-laki. Ya, itu dari banin itu kan jamak dari ibnun. Ibnun itu jamaknya bisa banin, bisa abna. Karena kemudian kemasukan hak domir kembali ke almar'u tadi, maka nun yang terakhir dibuang, maka menjadi wabani. Kan begitu. Itu namanya disandarkan, atau dalam bahasa Arab disebut susunan idhofiyah, diidhofahkan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari lafadznya. Lari itu ada farro yafirru. Farro yafirru itu kalau menggunakan min, biasanya farro yafirru itu lari karena dari ketakutan. Nanti tinggal lanjutannya. Kalau min berarti ketakutan lalu dia melarikan untuk menjauh dari. Kalau farro yafirru takut lalu kemudian malah mendekat, itu ilah, farro ilah. Makanya ada ayat dalam surah Az-Zariyat itu fafirru ilallah. Kan begitu. Disuruh lari tapi lari mendekat untuk mencari perlindungan. Berarti apa? Itu sesungguhnya perintah bahwa kita ini diperintah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam konteks ini memang lari dari ketakutan yang luar biasa. Jadi suara yang memekakkan telinga ini menyebabkan orang ini tidak karu-karuan sudah, takutnya luar biasa. Ya karena orang itu ketika hari akhir pasti menyadari apa yang sudah dilakukannya. Apalagi ini, jadi orang itu akan sadar bahwa dia biyen nglakoni opo ae. Itu terlihat semua. Lebih canggih daripada CCTV yang kita kenal hari ini. Lebih canggih daripada dashcam dan seterusnya. Karena sekarang sudah muncul di mana-mana kan gitu. Ini lebih canggih. Almar'u, nah ini. Almar'u itu manusia itu disebutkan dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan al-insan. Dulu sudah pernah kita bahas ini. Ini kaitannya dengan software. Disebut dengan almar'u. Almar'u itu kalau makna secara literal itu memang maknanya ya seseorang atau manusia. Tapi kaitannya mungkin panjenengan pernah dengar, ini ada kaitannya erat dengan muru'ah. Ada orang terus perilakunya tidak karu-karuan, lalu kemudian padahal umpama di masyarakat itu sudah dipandang sebagai orang yang terhormat, sehingga melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi orang terhormat kok dilakukan, tidak bisa jaga muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu maknanya kehormatan, harga diri, itu muru'ah. Image, tapi kalau kesannya jaga image kok jadi beda ya. Jaim itu beda lagi. Kalau orang jaim itu kadang-kadang kesannya kan dia saja ini tidak begitu, tapi dikesankan begitu koyok-koyok. Jadi dia gak mau kayak kelihatan kelemahan begini. Padahal sesungguhnya kalau menjaga muru'ah bukan seperti itu. Ada perbedaan yang tipis. Sebenarnya tipisnya setipis apa itu perlu kita kaji lebih lanjut. Muru'ah itu yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia itu menjadi marwah. Nggak tahu dulu ceritanya gimana kok jadi marwah. Makanya ada kan menjaga marwah institusi. Marwah itu kehormatan, harga diri. Kita sebagai santri Bait Al-Quran, asatid di Bait Al-Quran,
Jangan sampai perilaku ini mencoreng nama baik. Oh, itu ustadznya baik. Kan begitu. Itu berarti tidak menjaga marwah lembaga, kan begitu. Jadi marwah ini. Padahal marwah sendiri dalam bahasa Arab itu memang ada kaitannya juga. Kalau marwah itu maknanya ada kerelaan hati. Makanya ada as-safa wal marwah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Nah, sehingga kalau disebut manusia itu dengan sebutan lafaz al-mar'u, itu berarti yang ingin diangkat pesannya itu adalah manusia itu melakukan hal-hal yang baik. Karena orang yang melakukan hal yang baik pasti di hadapan Allah dia ini diangkat derajatnya, terhormat. Kalau Allah sudah mengangkat derajatnya, maka orang itu di hadapan orang lain atau di hadapan makhluk itu juga terangkat. Dulu ada Menteri Keuangan zaman Pak Harto dulu namanya Mar'i Muhammad. Mar'i Muhammad. Nah itu mar'un. Lah kenapa kok disebut dengan al-mar'u di sini? Jadi gambarannya tuh gini. Wong ae sing wong iku apik, menjaga kehormatannya. Itu nanti ketika terjadi kiamat itu dia akan lari dari saudaranya. Opo maneh wong sing gak apik. Wah, tambah gak karu-karuan. Orang yang baik saja itu dia lari. Kenapa kok lari? Nah, nanti kita jelaskan. Lalu yang ketiga, kita lihat dari sisi urutan. Di sini disebutkan yang pertama, seseorang atau almar'u itu ketika hari kiamat, ketika datang tiupan sangkakala tadi, as-sokhoh tadi, dia ini lari dari saudaranya. Baru ayat berikutnya wa ummihi wa abi, kedua orang tuanya, mulai dari ibunya, bapaknya, baru istrinya, sahibah, dan anak laki-lakinya. Ini sesuai dengan psikologis orang Arab. Ya walaupun di sini kalau disebut bani berarti ini anak laki-laki dan perempuan, cuman yang di blow up itu yang lebih dominan biasanya. Sama kayak di juz 3 itu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Loh, nisanya perempuan. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ya kan? Ada dorongan syahwat minan nisa, ini terhadap perempuan. Apakah perempuan tidak punya dorongan terhadap laki-laki? Punya. Tapi lebih dominan mana? Lebih dominan laki-laki terhadap perempuan. Biasanya sing jawil di sini, laki-laki. Iya, istrinya sudah tidur kok dibangunin, kan kasihan. Enggak, ini guyon ya. Jadi hubus syahwat ini ada, tapi kan ini kemudian itu dilegalkan oleh Allah, tapi dengan jalan akdun nikah. Itu menjadi halal, kan begitu. Wal banin. Apakah orang itu tidak suka dengan anak perempuan? Dia tetap senang, tapi biasanya apalagi orang Arab tradisi patriarkinya itu kalau tidak punya anak laki-laki itu koyok-koyok itu putus keturunan. Itulah yang pernah dialami oleh Rasulullah, diolok-olok oleh kafir Quraisy ketika itu. Maka turun surah Al-Kautsar. Dulu kan pernah kita bahas, inna syani'aka huwal abtar. Karena koyok-koyok yang melanjutkan itu laki-laki. Tapi memang ada peran masing-masing. Oke. Jadi itu berlaku sebaliknya. Cuman ini yang lebih dominan. Lah, pertama urutan. Seseorang itu lari dari saudaranya, baru orang tuanya, baru istri dan anaknya. Bandingkan dengan yang ada dalam surah Sa'ala sa'ilun apa? Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Surat Al-Ma'arij ya. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibani. Anak dulu, baru wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla innaha ladha. Apa bedanya? Pertama, konteksnya yang berbeda. Kalau di ayat ini konteksnya itu orang tuh karena sudah ngurusi awake dhewe, dia takut
Dia lari dari saudaranya. Kenapa kok lari? Makanya disebut saudara ini yang jauh dulu. Mari yang jauh seakan-akan bicara begini. Akhi itu dulur. Kalau orang Jawa itu punya satu pepatah itu jenenge dulur ya apa. Tega lorone gak tega patine. Umpama sampean gak seweneng ana dulur naudzubillah, ini contohnya. Gak cocok ambek dulure, dulur kandung ini. Tapi kadang jenenge dulur karena saudara itu masih punya setitik. Aduh, tapi gak tega kuwi dulurku. Tapi kok cek nemen-nemen. Di satu sisi itu ada perdebatan dalam diri kita. Tapi saudara dengan orang tua itu levelnya lebih dekat orang tua. Karena orang tua ini dulu kita mulai dari kecil yang ngerawat, yang biayai, yang ngeramut kita itu ya orang tua. Disebutkan ibu wa ummihi wa abi, orang tua. Tapi kemudian wasahibatihi wa bani, istri. Kenapa? Ternyata sebagian mufassirin memahami level ini mulai dari yang jauh sampai yang dekat. Ternyata ketika orang itu sudah berkeluarga, itu kadang sudah beralih ke pasangannya. Yang nggak boleh itu kan kalau kemudian pasangannya mengajak pasangannya, maksudnya mengajak suami atau istrinya untuk memusuhi orang tuanya, naudzubillah. Kadang-kadang itu ada loh, ngajak anaknya, berarti kan itu ya anaknya mertuanya kan yang dinikah itu. Tapi karena tidak cocok sama mertuanya, itu malah diajak musuhi, akhirnya belani pasangannya. Itu banyak terjadi. Akhirnya orang tua itu malah ngenes mertua, malah kok mari tapi kok tambah koyok gini, kan begitu. Padahal dinamika itu ya namanya ujian, masing-masing orang itu beda. Orang itu kan ada yang diuji anaknya, ada yang diuji orang tuanya, ada yang diuji mertuanya, ada yang diuji dari sisi ekonomi, ada yang diuji ilmunya, ada yang diuji itulah macam-macamnya. Nah, orang tua lalu disebutkan berikutnya baru istri dan anak. Ini kemudian ada yang memahami dari kesan ini, setelah orang itu menikah, lepas dari orang tuanya, dewasa, maka dia itu lebih memperhatikan pasangannya dan anaknya. Kan gitu. Kadang wong tua dilalekno, paling nggowo sak pantese. Ono kadang-kadang teko nang wong tua gak nggowo apa-apa, muline nggowo sembarang galir. Lho ngono kok akeh. Ya kalau dibawain tidak apa-apa, karena orang tua itu salah satu kerelaan hati dan kebanggaan, kebahagiaan itu ketika kan kita ini di mata orang tua kita sampai kapanpun kita tetaplah anaknya dan kita tetaplah anak kecil yang kadang-kadang lo iso ta, lo kan masih begitu kata orang tua. Itu psikologis. Kita mungkin belum merasakan karena kita belum punya cucu, anak-anak kita belum menikah gitu. Tapi nanti satu saatnya boleh jadilah. Paling enggak kita bisa memahami secara psikologis. Tapi ojo nemen-nemen lek digawani ya diterima, ojo ditolak. Tapi lek sing gak digawakno ojo digowo gitu loh. Apa sing diomahe marang tuwa gak digawakno digowo pun iki kan salah dibeto. Orang tua tidak bisa ngomong ndak itu. Apalagi kalau punya kedekatan gitu. Ya iya le. Saya marane bahas. Ayo yo opo anak awake dhewe mrene gak ngopo-opo sembarang digowo. Ndak lah kalau sampai ngerampung ya bukan. Ya ngono tapi ya ojo ngono gitu loh, maksudnya gitu. Nah ini wasahibatihi wa bin. Lalu anak. Kalau anak enggak ada mantan anak. Naudzubillah, umpama terjadi perceraian suami istri, pasangan bisa mantan istri, mantan suami ada. Tapi mantan anak enggak ada. Ya bapaknya tetap berkewajiban nafkah sampai anak itu balik, sampai anak itu dewasa. Kan begitu. Makanya biasanya kemudian kalau terjadi perceraian kan ada memang anak ini ikut siapa, ini diputuskan oleh pengadilan. Tapi kan kemudian nafkahnya ya tetap bapaknya itu harus bisa sesuai kewajibannya itu memberikan nafkahnya itu. Lah bedanya, nah ini kan berarti jadi gini, bahasanya itu seakan-akan begini. Pada hari itu ketika terjadi as-sokhoh, peristiwa kiamat itu, seseorang yang dia sudah melakukan kebaikan ketika hidupnya saja, ini apalagi yang enggak gitu ya, itu dia lari dari saudaranya, apalagi terlebih orang tuanya, sing atuh melayu, sing cedek melayu, bojone ambek anake yang di dunia itu sangat dekat itu kok melayu pisan. Ada beberapa hal kata para mufassir.
Kenapa kok lari dari saudara, lari dari ibu, lari dari bapak, lari dari istri, lari dari anak? Pertama, ada pendapat yang menyatakan orang itu ketika peristiwa itu, dia sudah sadar dengan apa yang dia lakukan ketika hidup. Termasuk, naudzubillah, contoh ya, ketika menzolimi orang lain. Maka dia sangat takut ketika dituntut balas. Kenapa? Karena dia sudah merasa berat. Kemudian yang nuntut saya banyak, saya tambah down ini. Habis amal saya ini. Lari. Ada kesan seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang kedua, ya, semuanya lari. Bapak melarikan diri dari anak. Anak juga begitu. Jadi saling podo sibuk karepe dhewe. Kenapa? Karena mek ngurusi awake dhewe, apa carane aku iki selamat. Ini karena lari dari ketakutan yang luar biasa. Makanya di dalam tafsir As-Sawi, ini penjelasannya Jalalain. Di sini dijelaskan begini. Yauma yafirrul mar'u min akhi ila akhirih. Ya. Ini yang dimaksud, kita disuruh hati-hati min matalibatihim lahu bihuquqihim. Ya tadi itu. Umpama jadi orang tua. Orang tua itu kan seharusnya memberikan hak kepada anaknya. Tapi kok ada hak anak yang tidak terberikan, tidak tersalurkan, nanti di akhir itu anaknya nuntut. Makanya orang tua sembunyi dari anaknya. Anaknya singitan pisan. Soalnya apa? Merasa, aduh, aku ben gak berbakti nang wong tua. Iso menjaluk duit tok, lo ngomong gitu. Tapi balasan saya apa? Nggak usah jauh-jauh sampai kiamat lah, nggak usah jauh-jauh. Ini contoh. Seseorang yang ditinggal mati, ditinggal wafat orang tuanya. Itu biasanya di situ terasa betul, saya ini kok jadi anak merasa belum bisa berbakti. Kadang itu kemudian merasa menyesal. Kan begitu. Makanya kemudian ada tuntunan, kalau kemudian orang tua sudah wafat, maka jangan lupa mendoakan. Itu juga bagian dari birrul walidain. Itu biasanya baru terasa, getun. Makanya mumpung masih ada itu, mari kita berbuat baik kepada orang tua kita, ya terkait, ya kembali lagi kepada sesuai dengan konteks kita masing-masing. Makanya di sini dilanjutkan, fal akh yaqul, ya. Apa katanya? Lam tua sini bima lika. Atau ya bimalika ini. Apa ini maksudnya? Jadi umpama ada saudara ini, kenapa engkau ini tidak memberikan sesuatu fasilitas padaku? Umpama ada saudara yang membutuhkan, awakmu duwe kelebihan, tapi apa kamu kok gak bantu saya? Kenapa? Karena dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wal abawan yaqulani. Nah ini, kedua orang tua mengatakan begini, qassarta fi birrina. Apa itu qassarta? Qassara itu, kalau qassar itu maknanya kan ringkas atau maknanya memperpendek. Artinya begini, orang tua akan menuntut ke anak, awakmu biyen tak bandani kayak cilik sampai balik, bahkan wis lulus kuliah cik njaluk duit tak bandani. Tapi sekarang kamu sudah mapan, mana? Dulu kamu mana? Baktimu mana? Kami orang tua malah dititipkan di panti jompo, malah begitu loh ya. Ada nggak terjadi begitu? Banyak. Jadi orang tua kemudian karena sudah sepuh, tidak ada yang ngurusi, di rumah sudah pada sibuk, orang tua ditaruh di panti jompo. Itu orang tua ngenes. Nah itu nanti nuntut ini. Nah ini, wasahibatakul, ya. Lam tuwaffini haqqi, kata istrinya nuntut kepada suaminya, hei mas, sampean belum memenuhi kepadaku hak-hakku. Ya, sebagai istri mestinya harus dinafkahi, tidak dinafkahi. Ya, nafkahnya hanya mengoptimalkan nafkah batin, nafkah zahirnya enggak, itu kan repot jadinya. Karena menggunakan satu slogan, kalau nafkah zahir belum bisa maksimal, maka optimalkan nafkah batin. Ini ternyata nuntut. Wal banun yakulun. Nah ini, anak-anak kita itu akan nuntut pada kita orang tuanya. Ma'allam tana wa ma'arsyad tana. Bapak, Ibu, jenengan kenapa kok dulu tidak mengajarkan agama yang baik kepada kami?
sehingga kami terjerumus, sehingga kami tidak ngerti agama. Kenapa kok saya dulu tidak dipondokkan? Kata ibunya, lah biar gak gelem. Nanti itu tanya itu. Jadi ini yang online ya, mungkin santri-santri bait yang punya putra-putri, ini siapkan dari sekarang. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banilah. Bedanya dengan yang ada dalam surah Al-Ma'arij tadi. Kalau Al-Ma'arij tadi kenapa kok banihnya duluan? Karena ayat ini bicara dari ketakutan, sehingga dari yang punya hubungan yang jauh, agak jauh dulu, baru yang dekat sampai bani dekat. Kalau yang ini di Al-Ma'arij itu dari anak dulu, berarti kan dekat dulu. Anak, istri, baru saudara, baru waman fil ardi jami'an. Bukan. Apa tadi ayatnya? Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'i, baru terakhir waman fil ardi jami'an tsumma yumni. Itu yang terakhir. Bedanya apa? Surah Al-Ma'arij itu bicara mengenai dia nyari tebusan. Itu kalau di Al-Ma'arij. Jadi kan gini, tapi ini juga menceritakan hari akhir. Nanti itu ayat itu kan sebelumnya rangkaiannya kan termasuk orang-orang yang kufur itu selalu memandang bahwa hidup itu lama dan siksa itu masih jauh. Jenengan cek, kalau orang sudah asik melakukan keburukan, dia sudah dikipasi oleh setan, syayatinal insi wal jin, dia akan merasa, urip wujud dawa, mumpung jek enom lah, kita ini dugem, santai-santai. Makanya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kami memandang bahwa azab atau siksa itu dekat, karena dalam hitungan Allah waktu itu sangat singkat, tidak lama. Tapi ternyata kalau kita sadari waktu itu sangat singkat. Ustazah Ita yang putrinya usia sekian, nanti moro-moro mondok, moro-moro sudah mau aliyah, sudah kuliah, itu kan rasanya cepet. Iya. Anak saya sekarang yang baru kan masuk kelas 3 sanawiyah. Saya kadang kalau lihat tempelan stiker-stiker ketika saya pulang ke Jombang di kamar mandi, saya masih ingat dulu mainan selang, dulu dibelikan stiker-stiker itu masih ada. Ya Allah, iya baru kemarin. Lalu saya lihat kalender kelahiran saya sekian, saya kurangi di kalkulator, enggak bisa, ini sudah. Maksudnya dikurangi umurnya, bukan dikurangi jatah hidupnya, beda. Itu kok cepat begitu. Ada tadi antara kita ini, Ustaz Nurul umpamanya, sudah masuk usia 55 ya. Lah 15. Ustaz Nurul yang usia 30 sekian tahun, umpama lo ini. Itu pasti merasa baru kemarin. Kalau ono wong umur 70, 80 sampai nggo tekan, "Mbah, jenengan hidup ini sudah terasa lama ndak?" Sudah lama. Iya, aku suwe gak dijemput-jemput sama Israel kamu. Mesti rasanya cepet. Iya, cepet sekali. Lah wong ngurus SIM 5 tahun itu cepet, pas ngurus itu medi lho. Lho wis ngurus SIM mana? Iya. Jadi pejabat juga begitu. Wah, semuanya habisnya banyak sudah jadi. Lah, sebentar lagi sudah pemilu. Lagi. Cepat kan. Makanya kalau kita tidak bisa memaknai hari-hari kita ini dengan iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya. Wala yas'alu hamimun hamima, itu teman akrab. Hamim itu teman akrab, teman dekat yang hubungannya itu hangat. Artinya saling baiklah selama di dunia. Itu gak kau pernah kok no. Wala yas'alu hamimun hamim. Padahal ya ketemu, yubasarunahum, mereka saling melihat itu. Lalu tanya apa? Yawadul mujrim. Mujrim itu nanti sama dengan mujrim itu nanti mujrim itu orang yang banyak melakukan dosa. Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idin biban. Pada hari itu orang yang melakukan dosa mujrim itu mengangan-angan yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idin bibani. Mengangan-angan itu anak-anak yang dia ingoni dulu, yang dia rawat dulu, itu bisa memberikan tebusan kepada dia sehingga dia bisa selamat dari siksa. Tapi kan pakai law. Kalau Al-Quran menggunakan law, itu hanya sebuah perumpamaan. Yang law itu dalam bahasa Arab disebut dengan
tamani, yang tidak terjadi itu. Tapi andai, lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Kenapa disebut anak yang dekat? Karena orang itu, orang buruk ini ya, ketika membiayai anaknya, termasuk anak buahnya boleh jadi, itu dia berharap ada kompensasi yang nanti bisa menolong dia, menebus dia sehingga dia tidak kena siksa. Padahal kalau menolongnya itu dalam hal yang buruk-buruk, umpama anaknya difasilitasi untuk maksiat, untuk gak pernah dilarang malah difasilitasi, wah itu justru malah berbahaya. Itu minta kompensasi. Baru kemudian istrinya, istri yang dulu dibandani nang salon setiap bulan sekian juta, umpama loh ya, oh itu ditagih itu. Ayo kamu yang dulu saya bandani, jaminkan dirimu untuk bisa menyelamatkan saya. Tapi kan tidak bisa di akhir kayak begitu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya kan, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tidak ada gunanya sudah. Nah, lanjutannya tadi wa sahibatihi wa akhi. Lalu partner. Akhi itu bisa akhi yang saudara, memang saudara kandung, atau yang mungkin orang lain tidak ada hubungan darah, tapi dia sudah seperti saudara, mungkin rekan bisnis, dimintai. Karena tidak ada yang bisa, maka lanjutannya wa fasilatihi allati tuwi, keluarga yang dulu melindungi dia. Ada orang tuh yang hidupnya itu selalu dapat kucuran fasilitas. Ya, jadi mungkin ada orang melakukan kemaksiatan, lalu ini contoh ya, orang tuanya itu orang yang punya link yang kuat, juga punya harta yang banyak, sehingga semua itu seakan-akan bisa terbeli oleh hartanya. Itu dimintai wa fasilatihi allati tuwi, untuk menjaminkan dirinya, tidak bisa. Wa man fil ardi jami'an, sampai nyari tebusan semua manusia fil ardi, wa man fil ardi jami'an. Tapi ternyata apa? Cuma yuni, kalau gunanya. Jadi bedanya minta tebusan, maka kalau minta tebusan itu urutannya dari yang dibiayai. Biaya paling banyak. Oh, biaya sekolah tak piro anake. Kan begitu. Lalu istrinya, lalu rekannya, saudaranya. Orang tua tidak disebut dalam konteks itu karena ini kaitannya konteksnya tebusan tadi itu. Untuk dirinya biar selamat. Kalau perlu orang lain disiksa enggak apa-apa, yang penting saya enggak. Karena orang tuh mikirnya begitu. Dan itu sudah mulai terjadi di dunia. Kalau ada yang contoh ini ya, korupsi, ketangkep KPK, orang akan berani membayar berapapun, yang penting kamu tutup mulut. Ini harus sampai sekian saja, jangan sampai. Pokoknya mulia beri, bisa dikorbankan asalkan saya jangan. Lo kan begitu. Maka bisa dicari cara. Kalau di dunia masih bisa, di akhirat tidak bisa. Lanjut. Ini harus selesai karena ini sudah part yang keempat ini. Mari lah ceritanya ketahuan. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, lanjutannya likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi setiap orang ya, itu pada hari itu memiliki sya'nu yughni, itu di ayat ke-37, yaitu urusan yang menyibukkannya. Ya urusan tadi itu. Ya apa caranya awak dhewe iki aku iki selamat teko siksa. Tapi kan pintu taubat sudah tertutup. Makanya caranya ya macam-macam. Dia ini mikiri diri sendiri, wes sumpah, kok kemudian dituntut, maka lari dia biar tidak dituntut. Tapi lari ya tidak menemukan solusi, karena itu nanti tetap ketika di mahkamah Allah, di hadapan Allah, itu nanti akan dengan sendirinya. Orang yang haknya pernah dizolimi, dia akan nuntut di situ. Disitulah kalau ada kebaikan nanti akan terkurangi, kan begitu. Sampai bisa jadi orang itu kemudian datang dengan membawa amal, tapi amalnya habis untuk nutupi kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, yang lalu kemudian bisa jadi justru keburukan dari orang lain itu akan ditimpakan kepada dia. Waduh, sudah tidak hanya rugi tapi menjadi bangkrut. Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, lanjutannya wujuhun yauma idzin musfirah. Nanti di ayat ke-40 ada wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dulu pernah kita bahas. Jadi kalau ada dua kata benda yang indefinitif,
atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan nakiroh, maka kalau itu terulang dalam konteks yang berdekatan, itu menunjukkan hal yang berbeda. Berarti maknanya wujuhun yauma idzin musfirah wa wujuhun ukhra. Sementara di sisi lain ada wajah-wajah yang lain. Loh begitu, bukan wajah yang tadi memamerkan dua sisi, bukan. Surat Al-Ghasyiyah ada wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Terus lagi di bawahnya ada apa? Setelah amilatun nasibah tasalana rahmatus qamin ainin aniyah. Terus apa? Fiha ainun jariyah fiha surur marfu'ah. Oh bukan, wa wujuhu yauma idzin na'imah. Lah, ada yang khasyi'ah, ada yang na'imah. Yang ini ada yang musfirah, di sisi lain ada yang 'alaiha ghabarah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi setelah proses tadi, proses kiamat, kiamat itu orang itu akan melarikan diri karena dia takut dituntut lah, dia sudah sibuk dengan dirinya lah, nyari tebusan juga tidak berhasil, kan begitu. Wes ini suasananya kacau sudah. Tapi Allah kemudian mengingatkan lagi, di tengah-tengah situasi seperti itu tetap ada dua kelompok besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, amin. Wujuhun yauma idzin musfirah. Ada loh kelompok orang-orang yang ketika nanti di akhirat, di hari akhir, itu pada hari itu wajah-wajah mereka itu adalah musfirah, ya, berseri-seri. Musfirah. Berseri-serinya seperti apa? Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa lagi riang gembira. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tabassama ya tabassam. Tabassuman. Itu mesem. Gak sampai ketok untu nih. Tapi kalau dhahika yadhaku, itu tertawa, tapi tidak sampai uraan, tapi terlihat giginya. Bukan yang tertawa sampai terbahak-bahak. Itu ada lagi istilahnya itu. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika berjalan dengan pasukannya, lalu ada semut yang mengatakan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikam min qawliha. Kan begitu. Sulaiman kemudian tersenyum, yang kemudian senyumnya itu rodok kedungguyu sehingga melebar sampai terlihat giginya, gigi sari depan. Itu namanya fatabassama dhahikan. Disebabkan apa? Min qawliha. Sebab ucapannya si Namlah tadi, si ratu semut tadi, raja semut tadi, atau pemimpin semut tadi, seekor semut yang punya koloni-koloni yang banyak itu menggunakan dhahikan. Saya pernah ingat saya ketika ngurus SIM kemarin 1 tahun yang lalu ya. Saya foto kan, kata polisinya yang foto itu, senyum, aku guyu. Kata untu nih, seneng nih. Boleh senyum, enggak boleh kelihatan giginya, katanya. Waduh, gigi piye. Berarti hanya tabassum, enggak boleh dhahikan, enggak boleh ini. Enggak boleh yang cukup fatabassama. Mungkin panjenengan punya pengalaman terkait dengan itu. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi dhahika. Kenapa kok ada orang yang wajahnya berseri-seri? Nah ini penjelasan dalam tafsir di sini, musfirah mudhi'ah. Jadi musfirah itu ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan mudhi'ah, imma min qiyamil lail. Ada kalanya berseri-seri itu bersinar, mudhi'ah itu kan bersinar maknanya. Itu ada kalanya disebabkan karena dia ini orang yang sregep melaksanakan qiyamul lail. Atau boleh jadi au min atharil wudu', atau bisa jadi karena seringnya wudu. Ya minimal kalau bukan santri bed, bukan asatid bed itu kan minimal itu kan 5 kali. Jadi ada orang, tapi ada orang yang wudu males. Maghrib itu golek roto akhir, wudunya cek situ aja tadi siang ke isya. Ya tapi kalau musim dingin mungkin perlu dipertimbangkan. Ya tapi jangan sampai entean waktu gitu loh, jangan sampai kehabisan waktu yang penting ya. Nah ini sebab-sebabnya.
Kalau wudhunya itu setiap saat atau yang disebut dengan dawamul wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Ini berarti kemungkinan apa istilahnya? Semakin terbuka peluang wajahnya itu berseri-seri. Makanya ada apa namanya? Itu loh Ghurril Muhajjalin, apa itu namanya? Rasulullah itu penafsiran juz 4 itu loh. Kok lali ya. Di juz 4 itu ada ayat niki. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang putih berseri-seri. Makanya Rasulullah itu disebut Sayyidil Ghurril Muhajjalin. Jadi pemimpin Al-Ghurril Muhajjalin itu wajahnya yang berseri-seri karena ada bekas air wudhu. Karena orang muslim, orang mukmin itu kan mesti bersuci menggunakan wudhu. Kan begitu. Nah, ada juga yang di sini pelanjutan penjelasannya adalah boleh jadi orang yang wajahnya berseri-seri bersinar itu karena dia ketika di dunia itu berada di medan peperangan yang berdebu yang luar biasa. Ketoknya pas perang debunya gak karu-karuan karena perang zaman dulu kan fisik. Ya, tapi ternyata itu nanti di akhirat berubah menjadi sinar. Ada kesan juga, mengapa kok orang itu sampai berseri-seri bahkan dia tersenyum, mustabsyirah, ya, riang gembira. Ternyata wajah itu adalah pancaran apa yang ada dalam hati. Wong kalau ada masalah, masih ya berusaha guyu. Tapi kalau teman yang sudah akrab itu apal, guyu sampean kok beda sih. Biasanya guyune total, ini guyune mek separo tok. Malah dingkluk maneh, wah iki mesti ana apa-apa iki. Ditakoki. Gak bahaya ta? Kan gitu. Gak bahaya kan begitu. Karena ini pancaran dari sini. Kalau orang masih hidup mungkin masih bisa di apa istilahnya? Ya pura-pura mungkin masih bisa. Ada orang itu yang memang ahli menutupi itu juga ada. Tapi kalau sudah orang meninggal itu tidak bisa dibijui, sudah tidak bisa bohongi. Jadi kalau mirsani orang meninggal, orang wafat ya, itu ada yang wajahnya itu teduh dan wajahnya itu ini tersenyum kayak ketarik senyum gitu. Itu salah satu loh ya. Saya bukan mengatakan ini satu-satunya. Insya Allah itu salah satu tanda-tanda baik. Kenapa? Karena ketika orang nazar itu sudah dikasih tahu, tempat kembali sampai nanti di sana lu. Sampai nanti mampir dulu di sana, ngeluh sama. Tapi kembali sampai nanti di sana endingnya enak, wah sudah senang sudah muncul. Apalagi orang yang amaliyahnya tidak bagus, meninggalnya nazaknya tidak karu-karuan oleh Israel gaibulinan, sangat umpama loh ya. Walau kabeh mencurang nggak karuan itu begitu nyabut, ya jadinya ini nggak bisa disetting kalau orang meninggal. Kalau orang masih hidup tadi masih bisa disetting. Tapi sekali lagi bahwa wajah itu pancaran. Ada orang itu yang kita itu kadang-kadang mandang, saya dulu pun ya sampai sekarang juga punya guru ya. Ada beberapa guru saya dan tidak hanya satu. Itu kalau saya melihat orangnya saja, itu sudah lihat wajahnya tuh kita termotivasi. Ya apa caranya kok? Jadi sudah akhlaknya baik, etikanya baik, ahli wudhu dan seterusnya. Itu orang bukan terasa. Orang ketemu itu bisa ada apa istilahnya, ada energi positif yang luar biasa kan begitu yang muncul, itu baru di dunia. Lah kalau di akhirat ini nggak bisa dibohongi. Walaupun kalau di dunia itu kadang-kadang ada orang yang berhasil menipu publik dengan jaga image tadi itu. Wah, koyo yo ternyata setelah terungkap ya lah geledak. Sekarang kan banyak itu di dunia entertain itu, di artis-artis itu kelihatannya gini, wah begitu terbuka ya lah geledak. Muncul di TikTok, walah kelihatannya begini, walah kan begitu. Ya itulah dunia itu kamuflase, seringkali begitu. Ya jadi yang flase bukan hanya kamu, kadang kita flase, saya flase, sampean flase. Terus kok sana aneh, yang penting harus tetap mencari ridho Allah. Makanya hati itu kan satu-satunya
Allah menganugerahkan dalam tubuh kita, itu yang satu-satunya tidak bisa bohong itu ya hati. Sampean tahu peristiwa ini, kita tahu. Tapi mau ngomong wedi, mulut akal memerintahkan. Wah, mulai ngomong ini, konsekuensi ini, ngomongnya enggak. Mboten semerap, tapi hati ngomong keruh, awakmu iku keruh. Bener ndak tahu? Nggih mboten semerap. Wani sumpah, hati ngomong ayo wani sumpah tak ojo sumpah. Nggih wani sumpah loh, kan begitu. Karena orang bohong sekali akan ditutupi kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi hati tidak mungkin bisa berbohong. Kalau pancarannya itu masih betul-betul bagus, itu pasti akan tidak bisa tidur itu. Aduh, saya kok bohong ya gini ya. Ya opo caranya? Berpikir sudah. Gimana caranya menebus kebohongannya, tetapi dengan mendapatkan resiko yang seminimal mungkin. Manusia kan berpikir begitu ya. Kembali lagi ke materi. Dhahikatum mustabsyirah. Nah, lanjut. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Lah, sementara lawannya di kelompok yang lain itu ada wajah-wajah yang 'alaiha ghabarah. 'Alaiha ghabarah itu yang wajah-wajah itu di atasnya wajah itu tertutup debu. Berarti wajahnya suram, koyo-koyo keblekan debu. Tarhabuha qatara, dan tertutup oleh kegelapan. Dia ini ditimpa kehinaan, ditimpa kesusahan, sehingga sudah ceria plus sudah. Dalam bahasa Arab, ternyata antara ghabarah dengan qatara itu maknanya sama-sama debu. Tapi debu itu dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan ungkapan yang sangat banyak. Ada debu itu yang disebut dengan naq'ah. Dulu pernah kita bahas surah Al-Adiyat. Fa'atharna bihi naq'a. Karena saking larinya kuda-kuda perang itu berlari kencang, dia ini jejakan kaki kuda itu ini karena di padang pasir itu mengeluarkan debu. Itu naq'a, debu yang berasal dari. Kalau di sini ya mungkin sekarang mobil, umpama lewat jalan bebatuan, ada jalan yang pasir, baning gereng, debunya kan keluar, itu naq'a. Dalam surah Al-Furqan itu ada ayat faja'alnahu haba'am manthura. Orang-orang kafir itu nanti ketika melakukan amal di dunia, koyok melakukan banyak hal, tapi ternyata nanti di akhirat kami menjadikan itu haba'am manthura. Itu debu kecil-kecil yang bertebaran, tidak ada artinya. Haba itu debu yang guru saya pernah menyampaikan itu seperti debu yang kalau kita ini pagi buka jendela, kalau putih-putih cili-cili kan ketok, kena matahari masuk itu kan debu, itu haba. Jadi lembut kayak menukak ketok. Yang itu kalau kita bernafas itu sesungguhnya masuk, tapi oleh Allah kita sudah diberi satu sistem. Ini ada pelindungnya ini kan, hidung kita ini sudah ada rambut-rambut itu nyaring itu. Jadi luar biasa, padahal itu debu yang lembut itu haba. Ada yang disebut dengan apa bedanya antara ghabarah dengan qatara? Itu sama-sama gubar. Gubar itu debu. Di sini dijelaskan kalau qatara itu ma irtafa'a minhu ila sama. Kalau qatara itu debu yang dari bawah yang naik ke atas. Itu namanya qatara. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya orang yang disebut dengan qatir. Qatir itu orang yang medit. Kenapa kaitannya medit dengan debu? Gini. Di dalam surah Al-Furqan ya, runtutan ayat ibadur rahman itu ada salah satu ciri ibadur rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Yakturunya bahasa Arab, bukan yakturu bahasa Jawa, beda. Wa kana baina dzalika qawama, kan ya. Walladzina, orang ibadur rahman itu salah satu cirinya mereka itu menafkahkan hartanya, memanage hartanya itu lam yusrifu. Yusrif itu sampai israf. Israf itu melebihi batas, ya, berlebihan, itu israf. Boleh jadi israf itu melebihi batas tapi tidak berdampak, tapi tetap melebihi batas nggak boleh. Namanya berlebihan memakai air, itu namanya israf. Beda dengan tabdzir. Nanti ada perbedaan lagi. Tapi juga walam yakturu itu berarti menggunakan harta itu tidak kemudian ngengkret. Ngengkret itu apa ya?
Wis medhit gawe ngene medhit sampai gawe dhewe awake dhewe padahal kebutuhan, gak wis tak simpen ae. Eman umpama begitu. Itu berarti namanya yakturu. Nah, orang yang ibadur rahman itu wakana baina dzalika qawama. Bisa proporsional di antara dua hal itu. Sehingga digambarkan kalau orang itu medit, orang Arab itu kan punya tradisi umpama mereka itu daging itu kan sangat penggemar daging ya, terutama daging kambing. Lalu kemudian daging itu mereka suka itu dibakar. Jadilah sate. Orang bakar sate. Sret. Itu kan muncul dari satenya itu areng, kemudian muncul asap. Termasuk orang yang punya dapur zaman dulu, masak apa gitu ya, pakai kayu bakar kan, itu kan ada asap hitam, ada asapnya. Lah asap itu kalau ngenai nempel ke muka seseorang itu menjadi blong-blong, belentong-belentong ireng. Lah orang yang seperti itu disebut qatil, karena dia tadi itu kena asap yang dari bawah. Tapi ngomong nang tonggo nih ngerti nek dhek masak enak, bakar sate enak, tonggone gak dibagai, dia belentong-belentong, maka dia orang yang pelit. Maka ada kaitannya kan? Walam yakturu tadi. Bisa dipahami ya? Ini kajian bahasa ini. Wa kana baina dzalika qawamah. Lah, qatara itu debu yang dari bawah ke atas kayak tadi. Dari bakaran kayu, lalu kemudian bekasnya, beluknya itu, asapnya itu nempel mukamu kok ireng apa? Nah, kan begitu. Ini dari bawah. Kalau ghabara itu ma in hatta ilal ard, yang dari atas ke bawah. Jadi kalau ada debu umpama ada gunung meletus. Ini memang dari bawah, tapi kan kemudian dari atas. Lah ketika dari atas ke bawah ini turun ke kita, itu namanya debu yang kemudian nempel ke kita. Itu namanya ghabara. Nah, orang yang wajahnya suram nanti di akhirat itu digambarkan alaiha ghabara tarhaquha qatara. Kena apa kok uang sampai ini saking surami, jadi debu dari dua penjuru. Tokok nisor dari belentong-belentong ireng, tokok dhuwur. Berarti wis suram sekali itu sudah. Tidak ada berserinya sama sekali karena ketutup dengan debu. Gambarannya begitu. Kenapa? Ulaika humul kafaratul fajar. Ya, mereka itulah orang-orang kafir lagi para pendurhaka. Kafaroh, fajaroh itu bentuk jamak dari kafir, fajir. Kafir itu mana aslinya kan menutup. Jamaknya kafirun, kufar, kafaro. Kenapa di sini menggunakan yang kafaro? Satu, untuk menyesuaikan bunyi akhir. Kafaro, fajaro. Ini berarti mengandung satu keindahan secara lafzinya indah. Yang kedua, ternyata ada yang dituju. Apa bedanya kufar, kafirun dengan kafaro? Kalau kafaro itu lebih menunjukkan pada aspek ad-dawam wa thabat. Tetap sebuah sifat yang kemudian sebuah isim yang kemudian menempel menjadi satu sifat, kekufurannya itu sudah menempel sifatnya, maka disebut kafaro, menempel dengan kuat. Hamilul Quran, penghafal Quran, jamaknya hamil itu hamalatul Quran. Makanya kitabnya Imam An-Nawawi itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dibikinlah nama pesantren namanya Hamalatul Quran, hati. Disebut Hamalatul Quran, kenapa? Karena dari isim, membawa, menjaga, menghafal, itu menjadi satu sifat yang menempel sehingga dimanapun dia, maka sifat itu menempel pada diri seseorang. Itu menggunakan Hamalatul Quran. Lah kafaro di sini, saking kafir itu sudah mendarah daging, asabat wad dawam. Ini nanti endingnya di akhirat dia alaiha ghabara tarhaquha qatara. Kalau kufar
ala wazni fu'al itu memang jamak, tapi titik tekannya ada pada banyaknya kekafiran yang dia lakukan, kekufuran yang dia lakukan. Jadi ada sigot itu sama-sama sigot jamaknya, tapi ada pesan implisit yang ada di dalam kata itu. Itu bedanya. Ya. Lah orang yang menutup, kafir itu maknanya menutup. Orang tuh kalau sudah menutup kebenaran, dikasih tahu tidak mau, dikasih tahu menolak, menutup, bahkan dia menutup diri, maka inilah orang yang dia akan menabrak segala hal. Karena dia sudah tidak peduli. Diingatkan, Allah terserah, kamu kok ngurusin saya, surgamu belum tentu. Nauzubillah, ada orang diingatkan begitu. Surgamu belum tentu kok sudah ngurusin orang lain. Loh, padahal kita ini punya kewajiban ngurusi, mengingatkan orang lain. Maka orang seperti itu dia akan fajir. Fajir itu apa? Fajir itu adalah orang yang durhaka. Kenapa? Karena sudah kadung tidak percaya kan? Maka lanjutannya pasti durhaka. Lah kalau orang masih punya iman, itu sak durhaka itu kadang jono rimi. Rotok ngene banter titik wis aduh aku wis nemen ya. Suatu saat ketika dia merenung, ya Allah dulu masa muda saya kok begini ya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Itu belum sampai pada tingkat fajaro. Karena kalau fajaro ini sudah mendarah daging gitu, kedurhakaannya. Fajaro itu akar katanya sama dengan fajar. Malam mau subuh, sebelum subuh itu ada namanya fajar, tapi fajar kadzib. Tapi belum subuh, lalu muncullah fajar sotik. Fajar itu apa? Maknanya fajar itu asalnya membelah, asalnya gelap gulita lalu dibelah. Lah kaitannya dengan fajir, orang yang membelah, kok kenapa dimanai sebagai pendurhaka? Karena aturan Allah yang sudah diatur oleh Allah, oleh agama ini, dibelah oleh dia, ditabrak. Seakan-akan dia adalah fajar, tapi bukan dalam arti yang positif, tapi dalam arti yang negatif. Nabrak aturannya Allah. Mereka itulah yang disebut al-kafaroh. Karena gara-gara kafaroh yang sangat luar biasa, maka durhakanya tidak karu-karuan. Semua dianggap, oh tabrak aja, gak ngurus dan seterusnya. Ya jangan sampai terjadi. Karena nanti di akhirat hati-hati. Orang yang baik saja ketika datang as-sokho itu saja sudah tidak karu-karuan, apalagi orang yang tidak baik. Lalu kemudian nanti ada satu harapan positif bagi kita, bahwa jangan khawatir. Nanti di akhirat ada loh orang-orang yang musfirah, wujuhun musfirah, ada sekaligus dhahikatum mustabsyirah. Itulah yang kita harapkan. Makanya kita belajar mentadabburi ayat per ayat dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami isi kandungannya, untuk kemudian mengingatkan kita, sehingga semakin hari ini kita semakin baik, sehingga kebaikan yang kita lakukan semakin banyak daripada keburukan-keburukan yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggih. Masalah yang mana tadi? Ini tanya-tanya sudah masalah duluan ya. Sampai orang meninggal tadi pada hari akhir. Sering saya dengar Ustaz, ketika ada anak kecil meninggal, lalu menyabarkan orang tuanya tenang, dia akan menunggu nanti di surga. Apakah dia anak kecil yang meninggal itu langsung ke surga atau memang tanpa hisab, Ustaz? Anak kecil Ustaz. Apa? Soalnya kan pasti ya, saya dengar ketika menyabarkan orang tuanya menunggu di surga gitu. Kita itu sampai detik ini kan belum ada yang pernah studi banding ke kan maksudnya ada kita hanya tahu ya betul. Kita tahunya dari informasi, baik itu dari Al-Quran atau dari riwayat-riwayat yang sahihah, kan begitu. Kalau yang saya pahami dari ungkapan itu ungkapan itu sesungguhnya begini, berawal dari ayat, umpama kita berangkat dari ayat wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang kafir, termasuk orang-orang beriman, pokoknya orang yang sudah meninggal, itu saat ini berada di alam namanya barzakh. Ya kan? Waraihim, waro'a di situ maksudnya di depan, tapi karena depan itu tidak kelihatan, maka seakan-akan waro', maka menggunakan bahasa mi waraihim. Ya kan? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, itu kan menggunakan kata waro'a juga.
Jadi hari ini berada di alam barzakh yang nanti ketika saatnya proses pengadilan akhirat, mulai dari ditiupkan sangkakala, lalu hancur alam semesta, lalu ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan, lalu ada proses hisab. Lah yang anak kecil ini, karena dia ketika meninggal, dia ini belum membawa dosa apapun, kan begitu? Bisa. Maka ini menjadi tabungan orang tuanya. Ketika proses hisab, anak kecilnya akan lebih dulu dimasukkan ke surga. Itulah sehingga bahasanya dia menunggu orang tuanya ketika nanti setelah proses hisab, maka orang tuanya ditunggu oleh anaknya ini di surga. Tapi jangan difahami apakah hari ini sudah di surga. Kalau saya berdasarkan ayat tadi, maka insya Allah belum. Tapi wallahu a'lam, karena Allah itu maha berkehendak gitu loh. Dan kita belum ada yang tahu gimana yang kesana gitu. Tapi informasinya begitu. Jadi yang harus kita pahami bighairi hisab itu memang nanti seperti dalam kitab Qomi Utuyan. Itu kan orang itu macam-macam cara masuk surganya itu. Ada yang seperti kilat, ada yang harus melewati, ada yang harus ini dan seterusnya. Ini tergantung amal kita masing-masing. Wallahu yarzuqu may yasha juga bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki, termasuk anugerah rezeki rahmatnya ketika di akhirat. Itu juga Allah sangat berkehendak sekali, terserah Allah. Tapi secara hitung-hitungan hukum gitu ya, anak kecil tadi itu dia lebih dulu karena dia enteng. Ya dia apanya yang mau dihisab? Dia belum melakukan apa-apa, dia belum mukallaf. Kan orang itu ketika dimintai pertanggungjawabannya ketika sudah kena beban taklif. Balik maksudnya. Balik. Kalau jenengan belum balik ya berarti belum. Ya, berarti belum dihitung gitu loh. Belum kayaknya. Belum yang ke 1120. Gitu Ustaz. Oke. Jadi satu lagi ya sebelum ditutup ya. Jadi memahami sesuatu itu jangan sampai terpotong. Oh berarti masuk surga sekarang loh, kok disik. Bisa jadi tadi itu barzah itu seperti apa? Ya kita belum pernah tahu. Manusia itu kan kadang-kadang sering kali melihat sesuatu dengan ukuran hari ini. Kalau Nabi Muhammad yang mendengar gesekan sandalnya siapa namanya? Bilal di surga. Itu ada beberapa kemungkinan yang itu sangat mungkin. Pertanyaan nanti berkembang begini, bagaimana dengan Nabi ketika dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj, kan diperlihatkan. Bagi Allah memutar putaran waktu itu sangat gampang, kan bisa jadi begitu. Tapi apakah itu surga ketika itu Bilalnya ada di hadapan Nabi kok kemudian kan bisa jadi itu diputar. Lorong waktu itu sangat mungkin bagi Tuhan. Saya pernah ceritakan dulu yang orang jamaah haji itu yang hilang 3 hari ternyata itu baru di dunia loh. Apalagi sudah akhirat. Lalu sampai mengatakan loh, berarti di surga di sana ada Bilal jalan-jalan, lah Bilalnya di sini. Nah ini kan sudah itu wilayah keimanan. Yang penting gini aja. Ini sebuah ibarat sama ketika Rasulullah berjalan-jalan di neraka ada orang disiksa begini, lalu melihat di surga ada orang begini. Itu kan gampang saja bagi Tuhan untuk memutar gitu masa depan kayak gini. Ya. Oh itu sudah inspirasi itu sudah diambil oleh pencetus Doraemon itu. Inspirasinya loh ya, walaupun itu enggak sama, kita enggak bisa menganalogikan persis. Tapi Doraemon kan punya keluar dari ini contoh, tapi enggak ada kantongnya ini. Ini keluar, dibuka pintu masa depan, masuk sudah ke lorong. Doraemon saja bisa. Kayak gitu. Terakhir kita lanjutkan tadi ya. Jadi gini, kita ini mengukur sesuatu jangan dengan kondisi kita hari ini. Dulu kita ketika dalam perut ibu kita, Allah sudah ciptakan kaki itu lengkap. Tapi menungso biyen kan orang anak di dalam janin dalam rahim ibu itu kan belum tahu kalau dia nanti akan terlahir di dunia kaya apa kan gak roh. Mungkin ya, cuman jenengan gak ingat ya. Mungkin ketika itu jenengan mikir, ya Allah, kula ini tambah gede. Lah aku nek di jero melungker tok terus sikilku gaya apa kan gitu. Tapi kan kemudian lahir diasah, kaki dilatih untuk jalan. Ternyata manfaatnya. Makanya kita melakukan hidup di dunia ini. Kalau orang cerdas itu berpikir untuk akhirat. Amal yang kita lakukan kalau balasannya tidak cash di dunia, pasti nanti ada. Kita belum sampai sana. Lah orang yang tidak percaya itu maunya ngerjakan sekarang maunya. Lah itu berarti bukan al-qayyis. Padahal al-qayyis itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Afara'aitumun nash'atal ula falaula tadhakkarun.
Waqiah kan begitu, surat Al-Waqiah itu. An-Nash'atal Ula, ini penciptaan pertama. Lah pokok kita tidak mau mengambil pelajaran. Iya. Makanya sama dengan di dunia. Oh, di akhirat alam barzakh itu jangan dibandingkan seperti di dunia. Karena ada riwayat yang mengatakan gini, ada pendapat yang mengatakan gini. Alam yang kita lalui itu semakin akhir itu semakin luas. Dulu di alam rahim sempit, alam dunia luas, alam barzakh lebih luas lagi. Makanya orang bisa berziarah. Ruh antara satu ruh dengan yang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam kitab Ar-Ruh itu menjelaskan itu bisa saling menziarah. Syaratnya orang-orang soleh. Karena kalau orang tidak soleh tidak sempat sudah sibuk ngurusi siksa kubur, siksa alam barzakh itu. Nanti alam akhirat lebih luas lagi. Begitu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khawasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, termasuk kalau ada guyon-guyon yang berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.